Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima mata kuliah algoritma dan struktur data dengan pokok bahasan studi kasus penyelesaian algoritma. Oke, seperti biasa, selama setengah jam ke depan saya akan memateri materi tentang studi kasus penyelesaian algoritma dan kepada seluruh mahasiswa untuk tertib dalam mengikuti perkuliahan, tidak boleh berisik, dan ikuti perkuliahan sampai selesai karena nanti ada tugas pada akhir perkuliahan. Oke, untuk singkat waktu kita mulai. Pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menghitung luas dan keliling lingkaran. Mulai dari tahapan pembuatan algoritma dengan bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Yang kedua adalah konversi suhu, sama juga dia membuat algoritma dari shortcode, bahasa natural, sampai dengan flowchart. Dan yang ketiga adalah menampilkan deret bilangan ganjil. Test case yang pertama adalah luas lingkaran. Masalahnya adalah yang pertama, buatlah flowchart untuk dimasukkan oleh pengguna. Luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar. Buatlah flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, panjang jari dimasukkan oleh pengguna. Luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar. Menghitung luas dan keliling lingkaran, panjang jari-jari dimasukkan oleh pengguna, luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar. Jadi permasalahan ini ada 3 masalah yang harus diselesaikan. Oke, yang pertama, luas dan keliling lingkaran harus ditampilkan ke layar. Kemudian panjang jari dimasukkan oleh pengguna. Kemudian menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, jadi yang pertama itu menghitung luas keliling lingkaran, kemudian panjang jari dimasukkan oleh pengguna, dan luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar. Contoh, masukkan panjang jari-jari. Di sini kita ambil contoh panjang jari-jarinya 7. Yang kedua, luas lingkaran 153,94. Dan yang ketiga, keliling lingkaran adalah 43,984. Selanjutnya adalah cara penyelesaian. Yang pertama, untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dibutuhkan data menghitung luas dan keliling lingkaran. Luas dan keliling lingkaran adalah radius lingkaran dan nilai konstanta. Ya, jadi rumus untuk menghitung luas dan keliling lingkaran adalah radius lingkaran dan nilai konstanta. Secara matematis, menghitung luas keliling lingkaran adalah luas lingkaran sama dengan pi kali radius. Keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Jadi ini rumus untuk menghitung luas lingkaran. Saya pikir semuanya sudah mengerti karena ini pelajaran waktu SMP dan SMA. Kemudian, dalam kasus ini, nilai adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai dalam 20 tempat desimal adalah 3,14 sampai sekian. Akan tetapi secara umum cuma diambil di 2 di belakang koma, jadi 3,14. Ini contoh rumus dari luas keliling lingkaran yang akan kita terapkan dalam flowchart algoritma dan kemudian nanti diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++.
Jadi A 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 2 per 2 per 7 kali 8 dan sebagainya. Banyak contohnya ya. Nanti bisa ditonton kembali video ini. Kemudian, struktur data yang dibutuhkan. Jadi tahapannya yang pertama adalah cara penyelesaian dengan mendefinisikan ini semua, rumusnya didefinisikan. Ya, jadi tahapan awal dari penyelesaian masalah menggunakan algoritma adalah yang pertama adalah cara menyelesaikannya. Nah, di sini kita sudah mengetahui rumus untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi tahapan pertama itu ini. Kita ketahui dulu rumus dalam menyelesaikan permasalahan ini. Setelah itu langkah kedua adalah kita menguraikan struktur data yang akan dibutuhkan dalam pembuatan penyelesaian algoritma ini. Yang pertama, Pi sebagai konstanta yang didefinisikan bertipe data, pecahan, dan bernilai. Ya, jadi ada Pi. Struktur data yang dibutuhkan yang pertama adalah Pi sebagai konstanta. Yang kedua, radius sebagai variabel yang menampung panjang radius lingkaran yang didefinisikan bertipe data pecahan. Oke. Nilai dari tipe datanya semua pecahan, berarti menggunakan tipe data float. Terus struktur data yang pertama namanya Pi yang bertipe konstanta. Kemudian radius dengan variabelnya, yang kedua adalah variabel yang radius. Yang ketiga, luas sebagai variabel penampung hasil. Keliling sebagai variabel penampung hasil. Jadi nanti ada kesimpulan terakhirnya, luas sebagai variabel penampung hasil itu maksudnya hasil perkalian jari-jari dengan rumus dari jari-jari atau radius dari lingkaran dikalikan dengan rumus, maka dia menampilkan rumus luasnya berapa dan rumus kelilingnya berapa. Jadi ya. Oke, jadi di sini ada 3 variabel dan 1 konstanta. Oke. Deklarasi dan inisialisasi. Yang pertama, Pi didefinisikan sebagai konstanta dan diinisialisasi sebagai sebuah angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma bersifat opsional sehingga Pi bernilai 3,14. Sudah disebutkan di atas. Deklarasi dan inisialisasi variabel radius, luas, dan keliling juga dideklarasikan bertipe pecahan. Jadi semua menggunakan tipe data pecahan, ya, floating point. Karena bilangan yang dimasukkan oleh pengguna nilainya terserah pengguna, dideklarasikan sebagai variabel. Jadi karena nilainya belum ada, terserah pengguna, maka dia dideklarasikan sebagai variabel. Variabel luas dan keliling dideklarasikan sebagai variabel karena nilai yang tersimpan di dalamnya adalah hasil kalkulasi rumus luas dan keliling lingkaran yang nilainya dapat berubah tergantung dengan pengguna. Ya, kita sudah bahas di awal-awal, variabel itu nilainya berubah pada saat program dieksekusi. Rumusnya ada di sebelah. Pi sama dengan 3,14, keliling, luas, dan radius. Oke, tahapan pembuatan flowchart. Untuk tahap pertama konstruksinya sudah dimulai dengan membuat simbol kotak yang berisikan variabel dan konstanta dari algoritma. Jadi Pi 3,14 ini konstanta, keliling, luas, dan radius adalah variabel. Kemudian input. Masukan yang diperlukan dalam permasalahan ini adalah bilangan yang melambangkan panjang radius lingkaran dan disimpan dalam variabel radius, sehingga input pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Ini inputnya. Jadi simbol flowchart yang digunakan sudah dipelajari kemarin. Kalau untuk menginput nilai, maka simbol flowchartnya menggunakan belah ketupat. Ya.
Kalau yang pertama tadi simbol proses, yang isinya adalah variabel dan konstanta. Ini dia. Pada simbol yang kedua dalam flowchart menggunakan simbol input, yakni input radius. Dia menggunakan simbol belah ketupat. Outputnya adalah keluaran permasalahan ini adalah dua buah nilai, yaitu luas dan keliling lingkaran, sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Jadi outputnya ada dua ya, karena yang dicari luas dan keliling. Ya, jadi bisa dibuat dalam satu simbol output nilai, atau bisa dibuat sendiri-sendiri, print luas sendiri, print keliling sendiri. Bisa juga digabungkan dalam satu simbol, print luas dan keliling secara bersamaan. Oke, jadi sudah ada 3 simbol yang dibuat. Simbol yang pertama tadi simbol proses, kemudian simbol input dengan belah ketupat, simbol output juga dengan belah ketupat. Nanti semua simbol ini terhubung menjadi sebuah flowchart. Diperhatikan baik-baik. Proses penyelesaian, terdapat dua buah kegiatan yang terjadi dalam proses dan dilakukan secara berurutan atau sequence, yaitu perhitungan luas dan keliling lingkaran sesuai rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dalam penulisan flowgraph, dua kegiatan ini bisa digabung seperti berikut ini. Jadi, luas sama dengan pi kali radius, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Jadi bisa digabung seperti ini. Dalam simbol proses bisa digabungkan seperti ini. Atau dipisah sebagai berikut. Bisa dipisah sebagai ini. Luas sendiri, keliling sendiri. Terserah programmer mau pilih yang mana. Dan yang terakhir adalah semua tahapan dari membuat, menguraikan rumus, kemudian membuat inputan, kemudian menampilkan hasil output, flowchart keseluruhannya setelah digabungkan menjadi seperti ini. Mulai, kemudian simbol proses, pi sama dengan 3,14, keliling, luas, radius, input radius, luas sama dengan pi kali radius, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius, cetak, keliling, dan luas. Jadi itu hasil gabungan dari 3 simbol yang di atas tadi. Ya. Pi 3,14, ini simbol yang pertama. Kemudian yang kedua input, output, kemudian proses lagi. Hasilnya jadi kayak begini. Setelah digabungkan menjadi seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman mahasiswa kalau membuat flowchart, mau membuat flowchart algoritma penyelesaian masalah, dibuat dipecah-pecah seperti kayak contoh yang tadi, dibuat satu-satu dan pada akhirnya nanti terhubung seperti yang terakhir kayak begini. Ya. Diperhatikan baik-baik. Supaya terlihat rapi, tersusun jelas, runtutannya jelas, maka dibuat satu persatu seperti tampilan di gambar tadi. Ya. Kemudian test case yang berikutnya adalah konversi suhu. Buatlah flowchart untuk mengkonversi suhu.
Oke, untuk test case berikutnya adalah konversi suhu. Masalahnya adalah buatlah flowchart untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Suhu dalam satuan Celsius dimasukkan oleh pengguna, suhu dalam satuan Fahrenheit ditampilkan ke layar. Oke, inilah masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama, Anda harus mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Suhu dalam satuan Celsius diinput oleh pengguna. Jadi setelah proses penyelesaian, suhu itu diinput oleh pengguna. Kemudian sistem secara otomatis mengkonversi menjadi Celsius. Suhu dalam satuan Fahrenheit ditampilkan ke layar. Jadi tugasnya adalah bagaimana merubah nilai Celsius menjadi Fahrenheit. Oke. Contoh, masukkan suhu dalam satuan Celsius. Contohnya adalah Celsiusnya 28. Setelah dikonversi ke dalam Fahrenheit menjadi 193,94. Ini rumus dari konversi suhu. Ada 3 ya, diperhatikan baik-baik ya video ini. Kemudian cara penyelesaian dari konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Yang pertama, untuk menghitung konversi suhu dari satuan Celsius menjadi Fahrenheit, dibutuhkan data-data berupa nilai suhu dalam satuan Celsius. Jadi kita sudah harus mempunyai data nilai-nilai Celsius. Yang kedua, secara matematika, rumus menghitung konversi suhu dari satuan Celsius menjadi Fahrenheit adalah F ini Fahrenheit, C itu Celsius, jadi C kali 1,8 tambah 32. Ya. Jadi cara mengkonversi nilai Celsius menjadi Fahrenheit adalah nilai Celsius dikalikan dengan 1,8 ditambahkan dengan 32. Oke. Berikutnya adalah struktur data yang dibutuhkan. Yang pertama, F sebagai variabel. Jadi, kita mendeklarasikan Fahrenheit atau F sebagai variabel yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dalam satuan Fahrenheit. Kemudian variabel yang kedua adalah C yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dalam satuan Celsius. Ingat ya, variabelnya Fahrenheit dengan Celsius. Kemudian deklarasi dan inisialisasi. Yang pertama, variabel F dan C dideklarasikan bertipe pecahan karena sifat dari nilai besaran suhu yang dapat direpresentasikan dalam bilangan pecahan. Maksudnya itu, hasil nanti yang didapatkan dalam proses konversi adalah nilai yang bertipe pecahan. Maka dia menggunakan tipe data pecahan atau floating point. Yang kedua, nilai C dimasukkan oleh pengguna dan nilainya terserah pengguna. Ya, jadi nilai C variabel yang bebas diinput oleh pengguna tergantung nilai Celsius yang akan diinput. Yang ketiga, variabel Fahrenheit dideklarasikan sebagai variabel karena nilai yang tersimpan di dalamnya adalah hasil kalkulasi rumus konversi suhu yang nilainya dapat berubah tergantung nilai C yang dimasukkan oleh pengguna. Ya. Jadi nilai C juga tergantung pengguna, nilai F juga tergantung nilai yang diinput oleh nilai C. Jadi input C berapa menghasilkan F-nya berapa gitu. Oke, untuk pembuatan flowchart, langkah pertama sudah terbentuk. Simbol proses yang pertama sudah ada, yaitu mendeklarasikan variabel. Variabelnya variabel C dan variabel F. Oke, nanti ini digabungkan
menjadi sebuah flowchart. Simbol yang pertama sudah jadi. Kemudian simbol yang kedua, input. Masukan yang diperlukan dalam permasalahan ini adalah bilangan yang melambangkan suhu dan satuan Celsius dan disimpan dalam variabel C, sehingga input pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Ya, jadi simbol flowchart yang berikut adalah simbol proses, simbol input yang digambarkan dengan model belah ketupat. Kemudian output juga sama, Fahrenheit dibuat dalam bentuk printf. Jadi kalau memasukkan input, mengeluarkan menggunakan namanya print. Itu perbedaannya ya. Tapi simbolnya tetap sama menggunakan simbol belah ketupat. Berarti sudah jadi 3 simbol dalam flowchart. Yang pertama tadi simbol proses yang ini. Kemudian sekarang sudah ada simbol input Celsius dan simbol output atau print Fahrenheit. Proses penyelesaian. Proses yang terjadi pada perhitungan konversi suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit dengan menggunakan rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya dari sini. Flowchart input dapat dibuat sebagai berikut. Jadi setelah proses yang pertama, kemudian input, kemudian proses yang kedua, memasukkan rumus untuk mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Tadi sudah disebutkan di atas rumusnya adalah Fahrenheit sama dengan Celsius kali 1,8 tambah 32. Terakhir kita mau lihat flowchart keseluruhan dari gabungan simbol-simbol yang pertama tadi. Ya, dimulai dengan start, kemudian masukkan simbol proses yang berisikan variabel Celsius untuk C, F untuk Fahrenheit, kemudian masuk ke proses penginputan nilai C, nilai Celsius, kemudian masuk ke proses memasukkan rumus. C ini dikalikan ke sini. Ya, C ini misalnya 2, berarti 2 kali 1,8 tambah 32, hasilnya adalah mencetak F di sini. Oke, diperhatikan baik-baik supaya paham. Kalau nanti ada tugas, bisa untuk dikerjakan. Ya, jadi ini saya kembali lagi untuk lihat mulai dari pertama. Ya, simbol yang pertama C dan F, kemudian digabungkan dengan input C, kemudian digabungkan dengan cetak F, kemudian masukkan rumusnya, selesai. Didapatkan tampilan flowchart keseluruhan untuk menghitung konversi nilai Celsius ke Fahrenheit. Oke, selesai untuk pertemuan kali ini. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mereview kembali materi dengan cara menonton video presentasi yang baru saja saya sampaikan, dan videonya bisa diakses ke YouTube channel saya, dan nanti saya kasih linknya untuk dibuka, dipelajari dengan baik karena nanti akan ada tugas yang akan diberikan pada chapter-chapter berikutnya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.